Halo anak didik kami kelas 11, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti bersama saya Bapak Irfan Arpandi Sitohang SAG. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran ini tahun ajaran baru ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada anak didik kami kelas 11. Sore sudah menjadi abang-abang ya kan, sudah naik tingkat dari kelas 10 menjadi kelas 11. Nah, selamat, semoga di kelas 11 ini kamu semakin termotivasi untuk belajar, lebih semakin dewasa dan rajin mengerjakan tugas-tugas. Dan tentunya semangat ya, itu harapan kami dari guru kepada kelas 11, karena kalian sudah menjadi abang kelas dan kalian akan ditiru oleh adik kelasnya. Oke, nah di pagi hari ini kita akan memulai tahun ajaran baru ini dengan pembelajaran bab yang pertama, yaitu arti dan makna gereja. Di dalam bab yang pertama ini dibagi dalam dua subbab. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah. Yang kedua atau B, gereja sebagai persekutuan terbuka. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bagian A, gereja sebagai umat Allah. Ini dulu yang kita bahas hari ini. Bagian B untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, apa tujuannya kita belajar gereja sebagai umat Allah? Nah, kamu semakin menyadari dirimu sebagai anggota gereja dan turut mengambil bagian sebagai anggota gereja dalam hidup sehari-hari. Itulah tujuannya kita belajar gereja sebagai umat Allah. Oke, kita lanjut pembelajaran kita bagian A, gereja sebagai umat Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada anak didik kami, apa itu gereja? Tentu pernah mendengar kata gereja ya kan? Coba kamu tuliskan pendapatmu mengenai apa itu gereja. Oke, simpan dulu pendapatnya ya, nanti bisa dikirim ke Google Classroom. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak anak didik kami sekalian, kita bernyanyi tentang gereja sebagai bahtera. Juga terdapat di buku paket. Kalau sudah menerima buku paket dari sekolah, halaman 2 ya. Oke, siap? Kita nyanyikan bersama dengan semangat sambil kita hayati. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
kita lanjutkan kembali materi kita. Tadi kita sudah menyanyikan gereja sebagai bahtera. Meriah ya, bersama seperti di dalam konser. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini beberapa gambar gereja yang ada di daerah Karo, Brastagi. Nah, ini gereja Santo Petrus Vatikan. Nah, ini gereja sebagai umat, kumpulan orang-orang seperti tadi ini ya, umat juga. Ini juga KUR. Ini Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Ini juga. Nah, jadi ada banyak gambaran masyarakat tentang gereja. Banyak orang menganggap gereja itu adalah gedung, seperti yang di Tanah Karo tadi, seperti yang di Vatikan, seperti yang di stasi kita. Nah, ada juga sebagian orang gereja itu adalah ibadat. Gereja itu identik dengan peribadatan. Ada lagi yang menganggap gereja itu adalah ajaran. Ada lagi yang mengatakan bahwa gereja adalah organisasi atau lembaga internasional. Ada juga yang mengatakan gereja adalah umat pilihan, seperti bangsa Israel, umat pilihan. Ada juga gereja mengatakan, orang menganggap bahwa gereja adalah badan sosial, artinya yang memperhatikan orang-orang miskin. Namun, apa hakikat gereja yang sebenarnya? Ini yang mau kita pahami. Nah, kamu bisa buka lagi buku paketmu kalau sudah punya buku paket, halaman 3. Di situ diceritakan bahwa Paus mengatakan gereja sebagai keluarga Allah. Nah, nanti kamu baca apa isinya. Nah, kita mau melihat arti gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu dari kata igreja yang dibawa oleh para misionaris. Kata ini dieja dari bahasa Latin, yaitu dari kata ecclesia. Kata ecclesia bersumber dari bahasa Yunani. Ecclesia yang berarti mereka yang dipanggil. Hierarki yang dimiliki Tuhan. Nah, jadi gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang lain. Semua orang tanpa membeda-bedakan. Keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Mewartakan Injil dan menyebarkan kasih Allah. Tampak dalam kesatuan, dalam persaudaraan sejati atau jemaat perdana. Nah, sekarang kita akan membaca atau mendengarkan kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kemudian nanti kita lihat lagi surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7 sampai 11. Kemudian surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Nah, bagaimana? Sudah selesai dibaca. Nah, sekarang dari hakikat kitab suci tersebut kita dapat menyimpulkan hakikat gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Yang kedua, umat Allah dipanggil
dan dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan dunia. Yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimaterai oleh suatu perjanjian, yaitu umat harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janjinya. Yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan. Artinya, kita sebagai gereja, umat Allah sedang berziarah di dunia menuju rumah Bapa di surga. Nah, dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktek hidup gereja perdana. Itu tadi yang kita baca dari Kisah Para Rasul. Adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Itu tadi yang kita baca dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7 sampai ayat 10. Ada 7 karunia oleh Roh Kudus. Yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah. Meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Tadi kita sudah baca surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai ayat 18. Paulus menggambarkan gereja itu seperti tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung. Tapi semuanya itu adalah bagian daripada tubuh. Kalau tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, tangan yang menghapus. Nah, artinya bahwa kita itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi di dalam gereja pun ada pemimpin, ada kepala, ada badan, ada anggota, ada umat. Nah, jadi itu harus satu kesatuan. Kalau anggota sakit, semuanya akan merasakan sakit. Kalau anggota tertawa, semuanya akan merasakan kebahagiaan. Jadi, coba kamu bayangkan kalau semuanya bagian tubuh mata. Nah, tentu bagaimana makan? Di dalam gereja pun demikian. Coba dibayangkan kalau semua pemimpin, siapa yang mau dipimpin? Atau semua anggota, siapa yang memimpin? Nah, jadi gereja itu diibaratkan tubuh. Itu adalah gambaran Paulus. Nah, jadi apa konsekuensinya kalau kita mengungkapkan gereja sebagai umat Allah? Nah, jadi ada 3 konsekuensi atau akibat atau dampak atau yang harus kita lakukan. Konsekuensi yang pertama yaitu untuk umat atau awam, umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain. Nah, jadi kita itu satu dengan umat yang lain, menghayati iman dalam kebersamaan. Umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup gereja di lingkungan wilayah dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya. Contoh, kamu punya bakat bernyanyi, kamu bisa aktif sebagai paduan suara, aktif sebagai pemazmur, atau dirjen, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsekuensi untuk hierarki, yaitu mesti menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembannya adalah tugas pelayanan dan memberi ruang bagi umat untuk berperan aktif sesuai dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Nah, hierarki itu adalah salah satunya adalah pastor, harus menyadari bahwa dirinya adalah pelayan, yaitu melayani umat. Dan dia juga harus jeli melihat apa karisma atau karunia yang dimiliki oleh umat. Kalau umat itu jagonya bernyanyi, jadi jangan dibuat dia berkhotbah. Nah, kalau dia jagonya berkhotbah, jangan dibuat dia bernyanyi. Jadi tempatkanlah dia sesuai dengan karisma atau bakatnya.
Yang ketiga, bagi hubungan hierarki dan umat harus menjadi partner kerja. Partner artinya teman, mitra, rekan, artinya yang memiliki martabat yang sama, artinya samanya kita di hadapan Tuhan. Menjadi pastor, menjadi umat biasa, sama, cuman kita berbeda dalam fungsi kita masing-masing. Nah, jadi kesimpulan untuk anak didik kami ingat, yang pertama kita semua adalah anggota gereja Katolik. Ya, diingat ya, kita itu adalah anggota gereja Katolik. Setiap orang yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik adalah anggota gereja Katolik atau anggota umat Allah. Nah, umat gereja di sini yang dimaksud G besar berarti umat Allah, ya. Gereja Katolik terdiri dari guru, dokter, jaksa, pengacara, petani, pedagang, suster, pastor, pramugari, pilot, dan lain-lain. Artinya semua orang yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik disebut sebagai gereja. Yang ketiga, kebersamaan dan kekeluargaan, persatuan dan persekutuan dari keanekaragaman dalam iman akan Kristus. Itulah ciri dari gereja. Nah, bagaimana? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, mari kita kerjakan tugas kita. Ada 2 tugas yang akan saya berikan, namun kamu bebas memilih salah satu dari tugas yang saya berikan tersebut. Nah, jadi menurutmu mana yang paling mudah kamu lakukan atau kamu buat videonya, terserah. Nah, jadi tugasnya ialah yang pertama, buatlah sebuah video. Nah, jadi sekarang dunia digital ya, kamu sudah sering membuat video, sudah biasa. Nah, sekarang saya ajak untuk membuat video yang bermanfaat, yaitu mengenai cerita sejauh mana kamu dapat hidup menggereja dengan segala karisma atau bakat atau karunia dan fungsi yang dipercayakan kepadamu untuk kepentingan gereja di tengah masyarakat. Bagaimana bisa membuat? Tentu bisa ya. Atau kalau tidak bisa, ada pilihan video kedua. Video kedua gampang. Buatlah video doa syukur karena kamu dipilih menjadi anggota gereja dan mohon agar kesatuan dan persaudaraan gereja tetap terjaga. Bagaimana? Gampang kan tugasnya? Kamu cukup memilih atau mengerjakan satu video saja, mana yang menurutmu yang mudah atau yang bisa kamu laksanakan. Oke, selamat pagi anak didik kami. Salam jumpa kembali. Sampai di sini pembelajaran kita. Saya tunggu videonya, saya tunggu tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kirim ke WA saya pribadi ya. Oke, dadah. Salam, damai Kristus, Tuhan menyertai kita. Amin.